orang itu kena yang pokoknya yang satu yang saya incer, Apa yang itu? nabok saya, yang ludahin saya. Ingat saya dulu itu. Oh, masih inget nggak yang kena itu apanya? Kena mukanya sini, Mm-mm. dulu saya sabet, terus leher sini, saya sabet tangan itu. Yuk, mulai yuk. Om Sulino. Iya, Gimana kabar Om? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh, baik, kan aku juga senang gitu dengernya. Di rumah sekarang sama siapa Om? Sama bapak, sama kakak, Tapi alhamdulillah sehat semua ya. alhamdulillah sehat semua. Sehari-hari ini apa nih Om sekarang Om? Ya, sehari-hari ini paling kita ngerjain proyek Mm-mm. kecilan lah, plafon atau jaringan. Mm-mm. Jadi untuk teman-teman kalau ada yang mau proyek bikin plafon apa bisa juga hubungin Om Sulino, bisa lewat nanti hubungin IG kita atau di channel YouTube kita kan bisa juga ya kan? Gitu. Di sini kita ngobrol santai aja Iya, Om, nggak usah tegang-tegang amat gitu. enjoy aja, enjoy. Enjoy aja sambil ngerokok juga boleh, sambil ngopi juga nggak apa-apa. Jadi ya di sini tuh saya pengen sharing-sharing gitu Om, Iya, sama Om. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita obrolin di sini bisa jadi inspirasi juga lah buat orang iya lain benar. gitu. Jadi kalau Om Sulino ini kan sekarang fokus untuk pengerjaan proyek-proyek bajaringan, ya intinya di struktur bangun-bangunan gitulah ya Om Iya. ya. Kalau sebelumnya itu, sebelum ngejalanin aktivitas yang sekarang, Om dulu bagaimana Om? Wah, dulu apa ya namanya kerja ini dulu ya merantau, Mm-mm. merantau, ya manis pahitnya hidup lah Mm-mm. dulu itu. Dari mulai nyari 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 uang aja susah Iya. dulu itu, bener-bener susah. Sampai sampai itu pernah dulu di Jakarta kerja. Iya. Kerja di Jakarta itu kerja di toko di Jatinegara, di toko pakaian. Gaji satu hari itu cuma 6.000. 6.000 enam rupiah. ribu rupiah buat ongkos PP kita naik mobil itu 3.000. Kos-kosan itu satu bulan kita bayar 300. Itu Satu dulu bulan. satu bulan kita bayar 300 dulu di Jakarta. Jadi kita kalau berangkat kerja itu gimana caranya nggak bayar mobil, kita Mm-mm. bawa, kita bawa itu dulu plastik Yakul, kita Iya. isi beras. Gimana caranya kita itu cuma naik aja tapi nggak dimintain duit sama sopir. Jadi bayarnya pakai. Ya kita nyanyi aja, Oh, kita nyanyi aja. jadi tuh buat yang kayak kicrik-kicrik kicrik yang Iya, biasa orang ngamen itu. kita nyanyi aja, yang penting apa ya, kita nggak malu, Mm. istilahnya kita benar, Mm-mm. kita nggak ngerugiin orang. Ya namanya di Jakarta itu kita benar aja kita ditindas dulu, benar. Kita kita nggak negor kita dipukul, Mm-mm. kita negor kita disalahin, Iya. dibilang sok kenal lah, dibilang sok akrab lah. Jadi intinya kalau untuk seperti itu gaya hidup itu berarti kalau dari ambil kesimpulannya itu apapun itu sebenarnya sesuai kebutuhan, yang penting yang mahal berarti gengsinya ya Iya Om ya? benar, Yang jangan kita jangan, pokoknya apa ya, intinya ini hidup ini ya apa adanya gitu apa ya. adanya, jalani aja Mm-mm. semampu kita, jalani aja. Intinya jangan mendahului, pokoknya gimana caranya kita dapat saudara banyak, Ya. dapat teman banyak, itu aja. Om, sekarang kan Om ini ya bisa dibilang kehidupannya ya bener-bener ya normal lah Iya. gitu. Terus ya tak lihat Om juga pertama kali aku ketemu Om udah pakai peci gitu kan. Emang kalau yang pernah aku dengar-dengar nih dari apa ini untuk supaya teman-teman juga di luar sana tahu gitu Om. Kalau dulu nih sebelum Om ngejalanin kehidupan yang sekarang, kalau kehidupan Om dulu itu kayak apa sih Om kalau boleh tahu Om? Jadi bilang itu apa ya, di jalanan lah dulu itu, walaupun kerja cuma ya banyak mainan di dunia orang-orang nggak bener lah.
tawuran, saya udah nggak layak pakai seragam SMP, saya sewa baju, saya minjem baju anak SMP, gimana saya caranya ikut tawuran, anak STM tawuran, gimana caranya saya bisa ngikut, saya pinjem satu setel baju dia, saya ikut naik kereta ke daerah kota itu, gimana caranya saya ikut naik metro mini, ya gimana caranya saya cari teman dulu, emang di dunia kayak gitu. Saya cari teman bener itu susah dulu, bener-bener susah. Akhirnya saya nyari temen ya nggak bener sekalian dulu itu. Cuma saya ingat punya saya, ya saya emang udah tadinya udah nggak mau saya ungkit lah ya. Cuma ini ingat saya dulu almarhum kakak saya dulu punya kakak cewek di Jakarta. Minta beliin lemari plastik itu. Nah di Kolong Jatinegara ada di jembatan layang. Dia ini mbak minta beliin lemari. Oh iya mbak, besok aku gajian, aku beliin. Berangkatlah saya ke Jatinegara itu, ke pasar itu, dekat lah sama ya, mungkin sama-sama orang perantauan lah. Iya. Dekat. Jadi duit saya diminta. Ingat saya tuh, duit saya diminta, saya ditabok dulu itu, tabok. Nah pulang saya ke kontrakan, pulang itu adalah namanya Pak Piyok dulu, sampai sekarang masih saya ingat orang itu. Dia ngomong, kamu lelaki, pulanglah lagi cariin orang itu. Akhirnya saya nekat saya cariin. Mungkin dia masih pesta sama uang saya yang diambil tadi. Iya. Jadi begitu saya ketemu di hutan kota, pas sebelah stasiun itu, hutan kota itu ketemu. Jadi saya udah nggak mikir apa ya, nggak mikir ngurusin bapak, nggak mikir masa depan, gimana caranya saya bisa istilahnya membalasin kekesalan saya sama dia lah. Iya. Akhirnya saya ribut, pokoknya udah ribut, mungkin ribut senjata lah dulu itu. Sama-sama saya pakai barang, dia pakai barang. Udah nekat, gimana saya namanya lahir kan punya jati diri. Iya. Gimana jati diri saya nggak diinjek-injek dulu. Nah begitu udah ribut, tak tinggalin orang itu, tinggalin. Ini buat pengalaman semua lah. Iya. Jangan berbangga hati masuk sel. Iya. Nggak ada jagoan di sel, nggak ada. Kebanyakan orang keluar dari sel itu apa ya, sombong, saya di penjara gini, nol, beneran itu nol. Di sel itu nggak enak, bener-bener nggak enak. Buat sekolah aja lah, intinya buat apa, pengalaman aja. Jangan sampai orang masuk sel ini buat kebanggaan, nggak enak di sel itu. 3 tahun 7 bulan saya di sel, pokoknya tak jadiin pelajaran lah buat teman-teman semua. Nah, jangan pernah menganggap jagoan, nggak usah. Kita setara, semua orang punya jati diri, semua orang bisa bisa punya ambisi untuk ngelakuin hal nggak benar. Yang penting intinya satu, cari teman yang banyak, cari saudara yang banyak, dimana-mana kita hidup tentram. Oke Om, jadi apa namanya ini biar teman-teman juga bisa tahu seberapa jelas gitu kan. Aku boleh Om nanya agak dalam lagi Iya. gitu Om. Jadi waktu Om balik lagi terus ribut, Om bawa senjata tuh. Iya. Om bawa pisau apa bawa golok? Golok. Bawa golok. Iya. Terus ribut tuh sama orang itu. Orang itu sampai kena Om. Iya. Orang itu kena, yang pokoknya yang satu yang saya incer, Apa yang itu? nabrak saya, yang ludahin saya. Ingat saya dulu itu. Om masih ingat nggak yang kena itu apanya? Kena mukanya sini, Mm-mm. dulu saya sabet, terus leher sini, saya sabet, tangan ke sini, buat nahanin barang saya sih. Iya. Kalau dia nggak sumbar saya kebal, kata dia. Iya. Itu saya nggak mau main keras, nggak mau. Berhubung dia sumbar, ngomong jangankan golok, peluru aja nggak tembus sama badan saya. Iya. Saya cuma membatin di atas langit masih ada langit. Saya cuma membatin itu aja.
ketika kejadian itu dia juga bawa senjata juga Iya, tuh. dia bawa celurit. Tapi om nggak apa-apa. Alhamdulillah saya nggak Alhamdulillah apa-apa. nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya jadi intinya kalau yang dari om cerita tadi, kalau yang namanya ada persoalan apapun, kalau bisa dipikir dengan hati yang Iya, tenang, benar. jangan ambil keputusan di kala emosi. Terus kalau yang paling om tadi itu bilang itu eh, kalah jadi abu, menang jadi arang ya om. Iya, Ya? benar. Nggak ada gunanya Nggak gitu. ada, nol. Nggak ada gunanya. Terus setelah kejadian itu om kan masuk sel itu, om nyerahin diri apa pas ketangkep? Ketangkap. Setelah beberapa hari Ceritanya kemudian. ini malam. Saya ini lapar benar. Stok mie nggak ada dulu. Ingat saya di kontrakan itu. Adalah tukang somai bawa sepeda tengah malam itu. Ring 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 ring. Kata dia. Bang, somai. Saya kan di tingkat ngekosnya. Iya. Turun. Begitu saya turun ke bawah bawa duit 5.000. Dia ini membuka dandang, kalau kata orang Jawa ini dandang Iya, panci lah panci. ya. Isinya ini bukan somai, Apa itu om? isinya pesto. Jadi itu intel untuk Iya, sama itu om. bener, dulu itu inget saya dimasukin mobil kijang, di mop, pokoknya udah kayak nggak kayak manusia lah. Habis itu Iya digulung. bener, digulung. Cuma saya udah pasrah aja, cuma saya salah. Saya mau minta tolong keluarga nggak mungkin. Akhirnya saya diam, saya jalani sendiri. Bukannya saya minta nggak mau ngabarin keluarga, saya bukannya nggak mau ya, saya nggak mau ngerepotin. Biar saya yang punya masalah ya saya yang nanggung. Terus setelah apa namanya, berarti saya juga baru tahu nih om, apa sampai ada intel yang nyamar jadi itu kan somai itu. Benar. Jadi sampai segitunya ya om, Iya, mereka itu ya. dulu itu benar-benar itu dulu. Terus ketika om, maaf nih om, masuk penjara, yang terbesit di pikiran om itu apa tadinya? Kan om udah lagi nggak mikir orang tua, udah lagi nggak mikir apapun lah, nggak mikir. Setelah masuk apa yang pertama om rasain dan yang om pikir? Pengalaman saya masuk sel dapat sekitar 4 bulan apa 5 bulanan itulah. Adalah temen itu nggak bisa ngaji ceritanya. Bener-bener nggak bisa ngaji. Ingat saya. Jadi saya kan punya surat yasin dulu. Iya. Buat surat yasin kalau buat malam Jumat. Saya nggak bisa ngaji. Saya bingung, atau nggak ada ikro, gimana ngajarin. Akhirnya saya ngomong sama teman saya itu mau jenguk, saya ngomongin beliin saya ikro ya, saya mau belajar ngaji saudara. Ya nggak apa-apa. Jadi gimana ya, kalau di sel ini ya benar sih, emang keras benar istilahnya siapa yang tertua di situ. Cuma kan apa ya, kalau kita ngelihat ini intinya ini kita ini nggak boleh, intinya sopan aja lah, intinya itu kita sopan. Emang pertama masuk ya kena badan emang. Maksudnya kena badan tuh Ya, dihajarin gitu? Iya positif aja. Cuma kan intinya pokoknya jangan bermimpi untuk masuk sel. Nggak ada bermimpi masuk itu. Nggak usah bermimpi. Om, kan apa namanya, kita semua kan di sini ya banyak orang-orang di luar sana kan nggak tahu gitu ya apa sih rasanya di dalam itu gitu kan. Ya di sini om bisa cerita biar untuk ya motivasi juga buat kawan-kawan orang-orang seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia lah yang bisa nonton apa acara ini. Mungkin jangan sampai masuk situ, mungkin om bisa ngegambarin nih yang saya perhatiin ya om. Dulu kan saya pernah nih masuk juga kan. Kan cuman waktu itu nggak nyampe lama kalau saya om, jam 12 tuh udah dijemput sama bapak. Karena kebetulan ya salah satu petinggi itu kenal airnya keluar. Nah, yang saya lihat dalam situ tuh kamar mandi cuma satu. Cuma satu. Kita itu harus ngisi botol aqua, nggak ada baknya, sel itu nggak ada bak, ini kosong kering. Botol aqua ini puluhan, mungkin ada 100 botol mungkin dulu.
Jadi air itu nggak ada penampung nggak airnya, ada, cuma diisi di botol aku botol aja. aqua mandi. Terus mandinya telanjang-telanjangan gitu. Ya iya dulu itu. Cuma kan pernah sih emang dulu itu ada yang mungkin dia nganggep diri dia kuat, Mm-mm. pas dia sakit saya ngomong gini, bang sekarang udahlah nggak usah ada kepala kamar, kalau sakit siapa yang ngurusin kamu, siapa. Akhirnya dari situ dia mikir, dari situ dia nggak, istilahnya nggak, kita disuruh apa dikit nggak mau tabok, dari situlah dia berpikir dulu. Dia nggak mau apa ya, dulu dia orangnya keras, dulu makan ini asinnya nggak kerasa asin, gurih nggak kerasa gurih, pokoknya nggak ada nikmat-nikmat yang di share, nggak ada. Paling nikmat istilahnya begitu keluar melihat jalan raya, paling nikmat puji syukur itu. Seneng bener Wah ya Om. bener-bener seneng bener. Berarti ya di dalam itu makan ya kayak ya maaf dong ngomong kayak makanan ayam gitu lah ya Bener, Om. istilahnya nggak seperti makanan ayam, cuma apa ya, pasti menyesal lah, ya, pasti menyesal. Menyesalnya ini tengah malam kita lapar nggak bakal ada makanan, bener nggak ada makanan. Jadi dalam situ tuh bener-bener kayak hukum rimba ya Om. Siapa yang Iya. kuat ya dia yang menang gitu ya Om. Bener, ngerokok nggak nikmatin ngerokok, kayaknya teman saya ngirim rokok itu nggak kurang-kurang, tapi saya kok ngerokok satu batang bisa buat 2 hari. Bener, 2 kali sedotan saya matiin, simpen lagi bawah apa, bawah kain, simpen. Dulu Hidup Om itu masuknya di mana itu Om? saya dulu di Salemba. Di Salemba. Dulu Berarti orang tua yang nggak pernah nengokin ya Om. enggak Itu tahu nggak orang tua? tahu, bapak tahu, saya bisa nangis pas bapak datang, bisa nangis saya. Kalau kayak kakak-kakak saya Jakarta datang mas saya bodo amat, cuma begitu bapak saya datang saya tuh nyesel nggak ngurusin dia lama, bener sih, nggak bener-bener lepas tangan sama orang tua itu. Itulah saya berpikir pokoknya nggak lagi saya. Bener-bener stop ya Om ya. Ya intinya mending cari saudara, cari temen, usaha yang bener. Kita usaha bener aja masih nggak dibilang bener sama orang, masih dirusuin, kan itu aja. Yang penting intinya kita bener aja sekarang. Terus setelah apa namanya, setelah Om keluar tuh yang Om rasain ntar sebelum sepas Om masih di dalam, yang Om pikirin bener-bener tiap hari pasti ada lah yang setiap hari dipikirin, itu apa Om? Ada yang saya pikirin itu, kalau malam saya berpikir cepet pagi, kalau pagi berpikir cepet malam, itu aja pikiran Pengen saya. cepet-cepet waktu berlalu lah ya Om. Cepet-cepet waktu berlalu. Oh gimana caranya saya bisa tidur selama 2 tahun, pikiran saya itu. Bangun-bangun udah 2 tahun yang lalu, kayak gitu pikiran saya. Nggak betah orang di sel itu, nggak betah. Terus setelah Om dari situ kan berapa tahun, tiga tahunan ya? Iya 3 tahun. Terus Om keluar, pertama kali keluar Om ada yang jemput nggak? nggak ada, saya naik angkot, tas dikasih kertas sama mungkin sipir ya, penjaga lapas itu ya. Saya naik angkot ini cuma ngasih kertas itu aja ke supir angkot, ngasih kertas, turun di sana ngasih kertas lagi, nggak bayar, emang nggak bayar. Pokoknya bahagia benar. Dari situlah saya ya najar, saya janji nggak bakal saya mau merantau ke Jakarta lagi. Sebegitu kerasnya Jakarta ya Om. Saya udah nggak mau lagi, istilahnya bukannya takut atau gimana, buat pengalaman saya aja, mungkin ya bisa buat contoh yang lain lah. Jangan bermimpi masuk sel, hidup wis ojo aneh-aneh, wis lah. Pokoknya intinya ini jalani hidup apa adanya, belajarlah yang lurus gitu aja, nggak usah aneh-aneh. Terus setelah Om keluar nih,
itu kan rasanya bahagia banget ketika om ngasihin kertas itu ke angkot gitu kan. Yang om rasain apa om? Gemeteran saya dulu. Gemeteran. Gemeteran itu. Sampai saya ini naik mobil ini nggak duduk di bangkunya, nggak berani, takut dimarahin sama sopirnya. Duduk saya di bawah di pojokan angkot, diem aja. Kata ada ibu-ibu, mas duduk di atas ya mas. Enggak bu, saya di bawah aja bu. Enggak apa-apa mas, duduk di atas saja. Naik metro mini saya duduk di bawah, padahal bangkunya mas kalau 15 bangku masih ada yang kosong. Mas saya rikuh dulu, itu nggak enak saya. Rikunya karena ngasihin Iya, kertas dari sipir tadi itu. Nah, untuk teman-teman yang belum pada tahu kan itu, jadi kalau orang baru keluar dari penjara itu nanti dia dikasih suatu kertas, kalau bahasa gampangnya pengantar lah. Jadi pengantar itu dikeluarin dari kantor polisi atau dari sipir apa oleh sipir dari penjara tadi itu. Jadi kalau keluar nggak punya apa-apa mau kemana-mana itu ongkos gratis. Bahkan kalau ada restoran kita lapar makan pun iya, gratis boleh. ya om Iya, ya gitu. dulu Tapi jangan dikiranya enak ya, itu bener-bener nggak enak. bener-bener nggak Bener-bener enak, mungkin nggak ada enak. malu-malunya gitu ya om ya. Nah setelah dari apa, setelah perjalanan itu om langsung pulang ke Lampung. Iya, di Jakarta 1 minggu, pulang ya biasa aja lah, pulang. Pokoknya gimana saya pelarian, saya nggak pengen berantem lagi, nggak pengen ini lagi, saya lari lah ke mancing dulu itu. Belajar mancing, jadi punya teman banyak, kenalan di sana sini. Gimana caranya saya bisa lupa sama hal-hal seperti itulah. Berarti waktu pertama ketemu aku di kolam itu awal-awal Iya, itu baru pulang itu om. iya, Waktu itu pertama aku buka pancingan itu. iya, itu baru pulang dulu itu. Nah terus nih om, setelah om bisa ngelewatin hari-hari om dengan normal gitu kan, terus om mungkin lewat mancing, lewat aktivitas yang lain, terus om bisa bangkit. Om kan tadi terpuruk nih, di dalam terpuruk. Yang bisa bangkitin om sampai sekarang ini, terus apa motivasi om tuh sampai sekarang om bisa ya seceria ini, Iya, se apa kayak kalau orang nggak tahu mungkin lah om Sulino orang biasa aja gitu. Padahal kan masa lalunya bener-bener apa ya, bener-bener meng, mengerikan gitu ya om ya. ya intinya gimana ya, kalau prinsip hidup kita ini intinya jalan kayak air mengalir aja. Gimana air mengalir aja gitu jalannya, jangan terlalu angkuh, kita ngimbangin aja lah, kita ngimbangin teman aja, ngimbangin teman karakter kasar keras, gimana caranya kita bikin dia nggak keras. Sekarang gitu saya sistemnya, cara teman ini egonya tinggi, gampang marah, gimana caranya kita bikin dia nggak gampang marah, kita hibur, entah dengan kita bercanda atau gimana. Berarti dulu om yang tadinya juga keras, yang gampang dikit-dikit marah, terus gampang temperamen, dengan perjalanan om yang sudah om lewatin seperti itu tadi, terus om bisa berubah jadi kayak sekarang ini. Ya berarti kan kalau dari situ Allah itu atau Tuhan itu bisa memberi jalan makhluknya itu dari mana aja gitu ya om Iya, ya. benar. Terus berarti yang kata om tadi banyak-banyakin saudara. Kalau om tadi saya apresiasi banget tuh kalau sama teman ada yang ego om apa namanya nurunin ego biar saling nggak saling ada yang keras-keras. Iya. Terus orang gampang marah om yang agak sabar. Berarti bener-bener sabarnya turun drastis, apa Iya, naik drastis ya om ya. bener-bener dulu orang liatin saya aja saya marah, bener dulu itu orang melotot aja saya ngamuk dulu. Tapi sekarang kebalikannya, gimana caranya ya, banyaklah kalangan teman yang punya ego tinggi, jiwa pemarah. Intinya kita bergaul nggak usah milih-milih, semuanya sama, semuanya sama, semuanya rata, itu aja. Om dulu suka berantem dari umur berapa om? Dari kecil.
Dari kecil. dari SD. Dari SD sudah suka Iya, berantem. dulu seneng. Pertama seneng. kali berantem ya kan nggak om sama siapa om? Nggak ingat saya Nggak dulu, ingat. nggak ingat. Udah banyak bener berantemnya ya om ya. Iya, tapi alhamdulillah lah sekarang udah banyak saudara, banyak keluarga lagi. Berarti satu saudara itu susah nyarinya. Iya, 1 juta musuh itu gampang. gampang nyarinya. banget. Tinggal tampol aja malah orang jadi musuh ya om ya. Benar. Terus aku baru tahu nih om yang tadi om ikut tawuran tuh. Itu ketika om ikut tawuran ikut sama anak SMA, terus om pakai baju SMA, itu kayak gitu tuh om dibayar apa hanya untuk kesenangan diri Untuk sendiri? kesenangan aja. Karena saya nggak tahu. Intinya saya pengen seneng aja lah. Jadi Pengen dengan saya- berantem itu om udah seneng gitu aja. Iya. Tengah malam nongkrong di portal, tawuran. Pokoknya tiap hari kayak gitulah dulu. Dulu kalau tawuran tuh sampai bawa senjata juga nggak om? Kalau saya bawanya silet, saya nggak mau pakai senjata. Bawa silet? Iya. Silet tuh tajaman lah om, nama golok tajaman silet. Iya. Dulu saya nggak mau, bukannya ngajari. Tapi Iya. saya dulu senjata paling seneng itu dulu. Tapi ada nggak sih, om yang kayak gitu tuh ikut-ikut anak SMA kayak gitu tawuran dibayar itu ada nggak? Mungkin ada mungkin. Cuman om sih nggak ada. pernah yang kayak gitu Saya ya. nggak mau. Yang penting berantem gitu Iya. aja. Yang penting intinya seneng aja lah, huri. Dulu itu. Nah terus udah om melalui masa-masa sulit itu, perjalanan dari kecil sampai sekarang, mungkin ya nggak semua orang lah bisa kuat seperti itu kan om. Iya. Nah terus om bisa kayak sekarang itu bener-bener apa namanya bisa ngelakuin yang hal normal, itu ada nggak sih om yang nuntun? Ada. Ada. Yang nuntun ini satu ya kakak-kakak saya sendiri, kakak saya, teman-teman saya yang sekarang ini deket. Tapi yang paling utama dari keluarga itu ya om? Iya, paling utama keluarga, paling utama. Paling pertama keluarga. Dan memang bagaimanapun ceritanya, bagaimanapun susahnya, Perannya lebih paling nomor satu keluarga, peran pertama itu. om dari tapi orang tua om masih lengkap kan om? Mbak, ibu udah meninggal dari saya SD. Dari SD udah Iya. ditinggal Ibu ibu. meninggal itu saya SD kelas 3 SD. Ibu meninggal. Itu dulu sakit apa? Ibu dulu sakit di Jakarta, dulu meninggal makamnya aja di Jakarta. Emang om dulu tinggalnya di mana sih? Saya asli Lambau, asli Gisting. Lampung ya om? Iya, Ya? Lampung. Di Lampung. Terus ibu itu di Jakarta juga waktu itu kerja juga di sana? Iya. Meninggalnya saya masih SD kelas 3. Om, dari perjalanan om dari kecil nih sampai sekarang, ada nggak sesuatu yang mungkin om pengen kasih ke orang tua, ke keluarga, yang pengen om persembahin? Ada Pasti nggak ada. yang udah tercapai itu ada nggak? Ada. Apa tuh om? Kalau Ya gitu? pokoknya ada. Ada ya? Iya, ada. Oke, berarti kan Ada. itu apa namanya prestasi gitu kan Iya. buat om. Kalau yang belum juga ada om? Yang belum ada. Boleh tahu Banyak yang kalau pokoknya nggak mau cerita saya. Heeh. Yang jawabnya nanti aja. Nah, Iya. nanti suatu saat kalau misalnya om udah bisa jawab, kalau mau cerita aku undang lagi om. Iya. Ya om ya. Berarti pesan-pesannya buat kawan-kawan nih yang semuanya nanti lihat video ini apa om? Ya, pesan saya sih satu ya, jauhi narkoba. Paling utama ini. Atau apa? Pokoknya jauhi narkoba, minum-minuman keras. Jauhilah, nggak ada benernya, nggak ada enaknya. Bisa jauhi dari kriminalitas, nggak usah dideketin. Penyesalan ini terakhir datangnya, penyesalan paling terakhir sendiri, penyesalan datang itu. Intinya pinter-pinter kita bergaul, pinter-pinter kita cari teman, wis ojo aneh-aneh, itu aja. Oke, jadi gitu pesan-pesan dari Om Sulino. Jadi Om Sulino ini ya
orang-orang itu mandangnya ya bener-bener ya orang baik di sini. Jadi nggak selamanya mantan dari, mohon maaf nih, narapidana itu semuanya nggak bener, itu enggak. Contohnya Om Sulino yang sekarang bisa ngejalani hidupnya dengan baik, dengan normal, bahkan bekerja lebih keras lagi. Terus kata Om Sulino juga tadi, keluarga itu nomor satu, bahkan sampai akhir hayat, bahkan sampai di surga pun itu hubungannya masih bakal nyambung terus ya, dengan doa itu ya Om Iya, ya. benar. Oke gitu Om Sulino, terima kasih buat malam ini. Jangan kapok-kapok dan jangan lupa dukung kita terus biar kita bisa bikin video-video yang menginspirasi untuk semua orang.